Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa radio online Palawu Mengaji. Walhamdulillah, di kesempatan pertemuan malam hari ini di sesi yang ke-27 dari seluruh rangkaian kajian online yang diselenggarakan oleh Palopo Mengaji, dan kita berada di malam yang ke-14. Walhamdulillah. Itu artinya tidak lama lagi ia akan berlalu setengah daripada bulan suci Ramadan ini. Sungguh waktu yang tidak terasa. Dan tentunya seorang muslim yang baik itu betul-betul berusaha untuk mempersiapkan apa-apa yang menjadi bekal tatkala ia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna khairaz zadit taqwa." Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal yang berupa ketakwaan. Dan ketakwaan ini salah satunya diraih di bulan Ramadan, di bulan puasa. Sebab puasa di antara maksud, hikmah dan tujuannya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah untuk meraih derajat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap kaum mukminin, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, dengan tujuan, dengan maksud agar kalian menjadi hamba-hamba yang mencapai derajat ketakwaan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula larangan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perintah Nabi dan larangan Nabi, kalau perintah seluruhnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk, demikian pula menjauhi larangan sesuai dengan petunjuk, dan itu dilandasi dengan keikhlasan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan takut dijerumuskan ke dalam neraka, maka ketahuilah itulah hakikat daripada ketakwaan yang selama ini dicari bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Dan di kesempatan ini insyaallah kembali lanjutan dari pelajaran dari kitab Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama. Naam, dan masih di Kitabuz Zakah. Kita sudah akan masuk ke bab yang kedua. Kita sudah menyelesaikan bab yang pertama terkait dengan muqaddimah zakah yang berisi penjelasan-penjelasan umum terkait dengan ibadah zakat. Nah, di bab yang kedua di sini akan lebih dirinci, walaupun rinciannya dibuat seringkas mungkin. Ya, sesuai dengan judul kitab Fiqhul Muyassar, fikih yang muyassar, yang ringkas. Ya. Nah, dan tujuannya agar kita memiliki pokok-pokok atau pedoman-pedoman ringkas yang dengannya kita membangun amalan-amalan soleh kita. Dan secara khusus di pembahasan ini adalah terkait dengan az-zakah. Qala al-muallif rahimahullah wa hafizahumullahu al-ahya. Al-bab ats-tsani
fi zakatiz zahabi wal fiddah. Bab yang kedua, yakni di bab ini terkait dengan penjelasan tentang zakat emas dan perak. Ya, terkait dengan zakat emas dan perak. Di bab yang kedua ini kata penulis wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini terdapat sejumlah pembahasan. Di dalam bab ini terdapat sejumlah pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah hukmu zakati fihima wa adillatu zalik, yaitu hukum zakat untuk emas dan perak dan dalilnya. Ya, hukum zakat untuk emas dan perak dan dalilnya. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Diwajibkan zakat terhadap dua komoditi, yaitu emas dan perak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yang menyimpan, ya, dan mereka yang menyimpan az-zahaba emas wal fiddah perak wala yunfiqunaha, namun tidak dikeluarkan fi sabilillah di jalan Allah, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan berita gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Wala yuta'awwadu bihadhihi al-'uquba illa 'ala tarki wajibin, ya, dan tidaklah dijanjikan dengan hukuman atau ancaman kecuali kalau itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya. Kalau itu, ya, tidaklah itu diancam atau mendapatkan ancaman secara khusus, ya, kecuali kalau itu, ya, meninggalkan, ya, perkara yang wajib, menunjukkan bahwa zakat pada emas dan perak itu hukumnya wajib. Ini dalil dari Al-Quran. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah wala yuaddi minha haqqaha, dan tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak namun tidak dikeluarkan haknya, illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safa'ihu minan nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ya, kecuali nanti pada hari kiamat itu akan dibuatkan setrika, ya, dari api, yang kemudian setrika itu disetrikakan kepada sang pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan, ya, tidak mengeluarkan zakatnya. Fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Ya, dia akan disetrika di jidatnya, ya, kemudian di lambung atau di perutnya dan juga di punggungnya. Kullama baladat u'idat alaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap kali setrikaan itu dingin, ya, setrikaan yang terbuat dari api Jahannam itu dingin, luar biasa, bisa dingin, ya, maka dikasih panaskan kembali. Terus demikian, yang pada hari tersebut satu hari di sana sama kadarnya dengan 50,000 tahun di kehidupan dunia ini. Hatta yuqdallahu bainal ibad, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukuman di antara hamba-hambanya. Nah, hadis ini telah berlalu, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dalil dari hadis yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat dari emas dan perak. Nah, wal ijma'i ahli ilmi ala anna fi 100 dirhamin 5 dirahim. Demikian pula ijma', konsensus, kesepakatan para ulama bahwasanya untuk perak itu kalau sudah memiliki 200 dirham maka keluar 5 dirham. Wa ala anna adh-dhahaba idza kana 20 mithqalan wa qimatuhu 100 dirhamin tajibu zakata fihi. Nah, demikian pula dengan emas apabila telah mencapai 20 mithqal, ya, 20 mithqal, dan itu harganya atau senilai dengan 20 dinar,
maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, dengan demikian kesimpulannya bahwasanya zakat emas dan perak ini wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah dan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan ini. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, miqdaruha, ya, berapa yang mesti dikeluarkan? Ya, berapa yang mesti dikeluarkan daripada emas dan perak itu? Ya. Nah, qala al-muallifu miqdaru zakatil wajibati fi adh-dhahabi wal fiddati rubu' usyur. Ya, kadar wajib dari zakat emas dan perak yang wajib untuk dikeluarkan, ya, nah, itu sebanyak, ya, 1/40. 1/40, ya. 1/40, ya. Nah, 1/40 ini nilainya sama dengan, ya, 2,5%. Ya, 2,5%. Ai fi kulli 20 dinaran min adh-dhahab nisfu dinar, atau, ya, dari 20 dinar, ya, dan nisab daripada emas ini adalah 20 dinar. Nah, 20 dinar, 20 misqal, ya, itu kalau dikonversi adalah kurang lebih 85 gram emas 24 karat yang murni. Nah, 85 gram emas 24 karat yang murni. Nah, kalau 20 dinar nilainya maka dikeluarkan setengah dinar. Wa ma zada fa bi hisabihi qalla aw kathur. Nah, ini banyak atau sedikitnya, berkembang atau tidaknya, artinya kalau itu melebihi daripada nisab yang sudah ditetapkan, ya dihitung kembali. Ya, tinggal ditambahkan. Nah, sebentar insyaallah kita sebutkan dengan ringkas. Iya. Wa fi kulli 100 dirhamin minal fiddati 5 darahim. Dan dari 200 dirham al-fiddah perak itu keluar 5 dirham. Wa ma zada fa bihisabihi, ya. Apa yang lebih dari itu tentu, ya, kembali ditambahkan dari perhitungannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi kitabis shadaqah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surat terkait dengan masalah zakat, kata Nabi, wa fir riqqah, ya, dan pada ar-riqqah, riqqah ini untuk al-fiddah dan az-zahab, ya, kullu 100 dirhamin rubu' usyur, ya, setiap 200 dirham itu ada 1/40, ya. Wali hadis, dan demikian pula berdasarkan hadits, walaysa 'alaika syai'in ya'ni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinaran, dan tidak ada kewajiban bagi Anda yang memiliki emas kecuali, ya, kalau itu sudah mencapai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu mithqal. Nah, kalau sudah mencapai 20 dinar dan berlalu setahun, ya, maka ada setengah misqal yang mesti dikeluarkan, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya dengan sanad yang hasan, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Walamma ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'khudhu min kulli 20 misqalan nisfu misqal, dan juga berdasarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau mengambil bagian zakat, yakni bukan untuk beliau, ya, tapi beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 20 misqal itu dikeluarkan setengah misqal. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kesimpulannya di pembahasan yang kedua ini bahwasanya untuk emas dan perak, ya, itu kadar yang mesti keluar adalah 1/40, ya. 1/40 ini sama dengan 2,5% dari nilai nisab. Kalau melebihi nisab tinggal dilihat, ya, berapa nilai lebihnya. Nah, dan ditotal seluruhnya, ya, Misalnya seperti ini. Kalau kita menggunakan nisab emas berapa? 85 gram. Ya.
85 gram. Anggaplah 1 gram itu, ini contoh saja. Anggaplah 500.000. Ya. Emas murni 24 karat. Ya. Benar itu 24 karat 500.000. Sekedar contoh saja. Ya. Dikali 85. Itu hasilnya kurang lebih 42,5 juta. Ya. Kalau harganya 600.000 ya tentunya di atas itu lagi harga nilainya. Nah, dengan demikian kalau ada orang yang memiliki uang 42,5 juta, ini sudah mencapai nisab. Ya. Sudah mencapai nisab. Nah, kalau sudah mencapai nisab, maka sudah ada kewajiban zakat. Tinggal dilihat, ya, uang tersebut kapan mencapai nisab? Di bulan apa? Anggaplah bulan Ramadan tahun ini. Ya, dia kumpulkan seluruh duitnya. Ya, dikumpulkan seluruh duitnya, ya, penghasilannya, ya, dari semua yang dia bisa hasilkan dan seterusnya, termasuk dikumpulkan juga dari tabungannya. Ya, demikian pula dengan piutang, ya. Piutang yang diharapkan dibayarkan dan itu besar kemungkinan dibayarkan. Adapun piutang yang tidak jelas, ya, kapan dibayarkan itu tidak dikasih masuk, ya. Dimasukkan ketika itu piutang memang besar kemungkinan dibayar, ya, di tahun yang sama atau di bulan yang sama dia hendak mengeluarkan zakat tersebut, dihitung seluruhnya, ya. Dan tentunya itu tidak termasuk, ya, biaya-biaya berupa kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, terkumpul ternyata mencapai 50 juta. Ya. 50 juta ini mencapai nisab apa tidak untuk emas? Mencapai nisab. Ya. Tinggal 50, ya, dikali 1/40 atau dikeluarkan 1/40, 2,5% itu berapa? Ya. Bukan dihitung nisabnya 42,5 juta tadi, tetapi dilihat uang yang terakhir yang terkumpul. Jumlah totalnya, ya, dihitung dari jumlah totalnya. Kalau uangnya ketika itu 60, ya 60 dari 60 itu dikeluarkan 1/40 atau 2,5%. Kalau ini totalnya 70, dari 70 itu dikeluarkan 2,5%. Nah, kalau tidak mencapai, misalnya uangnya cuma 40, sementara nisab adalah 42,5, tidak ada kewajiban zakat. Nah, uangnya terkumpul sesuai dengan, iya, nisab atau lebih. Dilihat berlalu 12 bulan. Kalau bulan Ramadan ini terkumpul demikian, maka bulan Ramadan tahun berikutnya dilihat. Kalau masih mencapai nisab, maka nilai terakhir itu yang dikurangi 2,5%. Ya. Atau melebihi, itu dikurangi 2,5%. Berapa saja totalnya, selama itu sudah sama atau di atasnya nisab, maka ada kewajiban zakat dikurangi 1/40 alias 2,5%. Tapi kalau di Ramadan tahun berikutnya tidak mencapai, ya, tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban. Sebab tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Nisab tadi. Ya, itu yang hendaknya kita pahami. Nah, jadi keluarnya tidak banyak, 2,5% alias 1/40. Nah, 2,5% atau, iya, 1/40. Nah, di sini kadang muncul pertanyaan. Ini nisab yang mana yang dipakai? Apakah nisab emas atau nisab perak? Ya, dan di sini juga, ya, para ulama itu berselisih atau berbeda pendapat. Sebahagian mengatakan yang digunakan adalah nisab emas. Ya, sebab itu yang nilainya, ya, konstan dan tidak berubah. Ya, untuk dipahami dan diketahui bahwasanya nilai emas dan perak itu di zaman atau di zaman dahulu itu adalah nilai tukar. Mata uang menggunakan emas dan perak. Ya, makanya kita kenal istilah dinar, itu mata uang emas. Iya, dirham itu mata uang perak. Iya. Qaddarallahu ma syaa fa'ala, seiring berjalannya waktu ternyata nilai dari emas dan perak itu, ya, cukup jauh. Ya, cukup jauh. Seperti yang kita sebutkan tadi. Iya, kalau emas itu harganya 1 gram adalah misalnya 500.000,
Ya, adapun perak, nilai dari 1 gramnya itu kisarannya saat ini kalau saya tidak salah ingat sekitar 8 ribuan. Ya. Sementara untuk nisabnya perak itu adalah 595 gram. 595 gram dikali 8.000 itu hasilnya cuma 4 jutaan lebih, maksimal 5 juta. Nah, maksimal 5 juta. Nah, para ulama itu berselisih apakah yang digunakan di sini adalah nisabnya emas atau nisabnya perak. Sebagian mengatakan nisabnya emas. Sebagian yang lain mengatakan digunakan nisab yang paling terendah. Dan nisab yang paling terendah itu adalah perak. Iya. Konsekuensinya jemaah sekalian, siapa saja yang punya uang, punya harta kekayaan senilai dengan 595 gram tadi kita sudah hitung 595 kali 8.000 hasilnya 4 jutaan lebih, 4,6, 4,7 sekitar itu. Jadi siapa saja yang punya uang di tabungannya 5 jutaan, kalau dia gunakan nisab perak sudah wajib keluar 2,5%. Nah, alasannya para ulama yang mengatakan ini, itu lebih menyenangkan fakir miskin. Itu lebih menyenangkan fakir miskin. Nah, kemudian para ulama yang lain yang kita sebutkan tadi tetap menggunakan nisab emas. Kenapa? Sebab acuannya kata Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman tentang zakat, kata Nabi, "Fatu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim." Zakat itu diambil dari mereka yang memiliki kekayaan dan diberikan kepada mereka yang fakir, ya. Dan masuk dalam hal ini kekayaan, tentunya orang yang berlebihan, orang yang memiliki kelebihan harta, ya. Dan saya kira kita sepakat, orang yang punya uang 5 juta apakah dihukumi sebagai orang kaya? Ya. Nah, tidak dihukumi sebagai orang kaya jemaah sekalian, ya. Kalau orang memiliki uang 40 jutaan lebih, 42, 45, 50 dan seterusnya, ini bisa dikatakan cukup lebih, ya, kaya dan seterusnya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan tetap menghargai dan menghormati para ulama yang memfatwakan, ya, bahwasanya lebih digunakan nisab yang paling terendah, yaitu nisabnya apa? Nisabnya perak, ya. Kita tetap menghargai dan memuliakan mereka, ya. Di antaranya adalah para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, ya, hafizahumullah taala. Ya, di antara fatwa beliau itu yaitu menggunakan nisab yang paling rendah sebab itu lebih menyenangkan, ya, untuk fakir miskin. Namun tidak tergambar jemaah sekalian kalau digunakan nisab perak sebab nilai nisab perak itu sangat rendah. Ya, nah, tidak tergambar, ya, maksud dan tujuan zakat itu. Maksud dan tujuan zakat adalah diambil dari mereka yang kaya. Dan ya, saya kira kita sepakat orang yang punya uang 4 jutaan, 5 jutaan itu belum dianggap sebagai orang yang kaya. Ya, belum dianggap sebagai orang yang kaya. Makanya yang kita kuatkan insyaallah taala bahwasanya tetap yang digunakan adalah nisab, ya, nisabnya emas, yaitu sebanyak 85 gram, ya. Nah, bagaimana cara perhitungan praktisnya? Perhitungan praktisnya seperti ini. Kumpulkan seluruh uangnya. Ya, maksudnya tidak perlu dikumpulkan bendanya, cukup dikumpulkan, dihitung semuanya. Harta kekayaan saat ini, ya. Ini untuk mengetahui kita punya kekayaan sudah mencapai nisab apa tidak dulu. Ya, adapun masalah pembayarannya nanti tahun berikutnya kalau mencapai nisab. Dihitung semuanya, kalau mencapai nisab, lihat bulan berapa mencapai nisab. Kalau bulan ini bulan Ramadan, ya, mencapai nisab atau bahkan lebih daripada nisab. Ya, alhamdulillah kita sudah, ya, catat dengan baik. Ramadan 1441 Hijriah, harta kekayaan saya, uang tabungan saya, uang saya pegang, termasuk piutang yang diharapkan akan dibayarkan dalam waktu dekat, ya. Naam, itu terkumpul, ya, mencapai nisab bahkan melebihi nisab. Iya. Nah, ini terus berjalan sampai setahun, tidak langsung dikeluarkan. Ya. Nanti tahun berikutnya pas bulan yang sama, Ramadan 1442. Iya, di situ dilihat apakah tetap mencapai nisab atau lebih
atau kurang dari nisab. Kalau mencapai nisab atau lebih dari nisab, iya, berapapun kelebihannya, misalnya 70 juta, 80 juta, iya, jangan dari nisab itu yang dipotong 2,5%, tapi dari total yang kita miliki. 70 juta keluar 2,5%. Ya. 100 juta keluar 2,5%. Nah, dan di sini jemaah sekalian dituntut kejujuran kita. Ya. Dituntut kejujuran kita. Kenapa? Kalau kita tidak jujur, ya, saya kira sudah berlalu ancamannya, ya. Baik dari ayat ataupun hadis dari Nabi SAW, iya, luar biasa ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Iya. Termasuk tidak mengeluarkan zakat adalah dia tidak keluarkan dengan baik. Iya, harusnya dia keluarkan 2,5%, dia tidak sampai 2,5% dikeluarkan. Iya, tidak sampai 2,5% dikeluarkan. Iya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikian cara praktisnya. Iya. Dan sangat mudah insyaallah taala. Tinggal di total semuanya. Iya. Kemudian dihitung. Iya. Lalu bagaimana ketika seseorang itu punya utang? Ya, apakah dihitung juga? Di sini para ulama juga berselisih pendapat. Ya, apakah utang itu menghalangi seseorang membayar zakat, ataukah utang itu dengan adanya utang tersebut tidak menghalanginya membayar zakat? Ya, dan ini dirinci jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau utang tersebut, ya, sebelum dibayarkan, ya, nilai dari hartanya mencapai nisab, ya, maka zakat dia keluarkan, ya. Tetapi ketika utang tersebut yang jatuh tempo, ya, di waktu yang sama ketika dia hendak mengeluarkan zakat, begitu dikeluarkan untuk utang, sebab utang juga itu wajib, ya, utang juga itu wajib untuk kita bayarkan, sebagaimana zakat juga hukumnya adalah wajib. Nah, ketika utang ini dikeluarkan sebelum jatuhnya, ya, tempo dari, ya, waktu ia mesti mengeluarkan zakat, ya, haulnya, ya, dan kemudian setelah dikeluarkan utang ternyata dari sisa harta tersebut tidak mencapai nisab, maka ini asalnya tidak ada kewajiban zakat, ya, asalnya tidak ada kewajiban zakat. Sebab kenapa? Namanya uang yang dimiliki, tapi kita memiliki utang dan utang itu harus dibayarkan dalam waktu dekat, ya, dan jatuh tempo juga di waktu yang sama dengan waktu pengeluaran zakat, itu artinya harta tersebut bukan harta yang statusnya milkut tam, bukan harta yang statusnya kepemilikan yang sempurna, ya, sama dengan piutang yang tidak jelas kapan dibayarkan, sama dengan piutang yang tidak jelas kapan dibayarkan. Tapi kalau piutang yang jelas akan dibayarkan dan sudah berjanji dan seterusnya, maka itu yang terhitung. Ya. Ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Yang kesimpulannya itu sangat mudah, dan untuk zakat emas dan perak dan uang ini, ya, dikeluarkan 2,5%. Kapan? Ya, setelah berlalu setahun, bukan setiap bulan. Ya. Bukan setiap bulan. Iya. Mungkin saat ini kita, iya, mendapatkan tanda kutip fatwa bahwa diperintahkan untuk mempercepat pembayaran zakat. Iya. Diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Maksud dan tujuannya adalah untuk membantu fakir miskin, membantu mereka yang terdampak, iya, pandemi COVID-19 ini. Jemaah sekalian, ya, kalau memang sudah bertepatan dengan tahunnya, setahun berlalu, ya, maka dikeluarkan, ya, sebab zakat ini punya aturan main, bukan seenaknya begitu saja. Ada kejadian cepat keluarkan zakat, ada begini cepat keluarkan zakat, tidak seperti itu, ya. Lalu bagaimana kalau kita mau membantu pandemi COVID-19, ya, apakah dari zakat? Kalau memang sudah waktunya keluar zakat, silahkan keluarkan zakatnya. Tapi bukan dipercepat maksudnya, pas pada waktunya atau setahun. Iya. Adapun mereka yang terdampak pandemi COVID-19, itu masih bisa dikeluarkan dari pos-pos yang lain. Apa itu? Kita bisa berikan dalam bentuk infak, kita bisa berikan dalam bentuk sedekah,
dan yang lainnya. Ya, bukan daripada yang satu ini, yaitu zakat. Zakat itu mesti yahulu alaihil haul, mesti berlalu setahun. Ya. Nah, dikecualikan dari hal ini kalau zakatnya tersebut berupa zakat pertanian. Ya, zakat pertanian, ya, itu dikeluarkan ketika panen. Kalau memang pas sedang panen, ya dikeluarkan, berikan kepada orang yang terdampak. Demikian pula mungkin ada yang menemukan barang tambang atau barang temuan rikas, ya, keluar 20%. Ya, bukan cuma 2,5% kalau barang tambang, keluar 20% dan tidak menunggu haul. Ya. Adapun untuk harta benda berupa emas, perak, uang dan seterusnya, ini mesti menunggu setahun. Ya, bukan setiap bulan, bukan ketika ada kejadian dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi masih ada pos-pos yang lain. Bisa berupa infak, bisa berupa sumbangan, bisa berupa sedekah dan yang lainnya, termasuk bisa berupa hadiah. Nah, zakat itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, syurutuha, syarat-syaratnya. Ini syarat ini sebenarnya secara umum sudah disebutkan di awal, ya, di muqaddimat. Tapi tidak apa-apa kita bacakan. Yushtaratu liwujubi zakah fi adh-dhahabi wal fiddah asy-syurutut taliyah. Dipersyaratkan, ya, di antara syarat wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak itu kalau memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah bulughun nisab, ya, mencapai nisab, wa huwa 20 mithqal min adh-dhahabi, yaitu 20 mithqal. Iya, kalau itu emas 20 mithqal sama dengan 20 dinar, sama dengan 85 gram. Ya, tolong dihafalkan penuntut ilmu itu, ya. Nah, ini berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib, "Walaysa 'alaika syai'in ya'ni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran." Ya, kata Nabi, dan tidak ada kewajibanmu untuk mengeluarkan zakat dari emas sampai itu mencapai 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu mithqal. Kalau sudah mencapai 20 dinar dan telah berlalu setahun, maka dikeluarkan setengah misqal. 6. Dan wa yusawi bil jaramat, iya, apa ini 85 gram, ya. Iya, dan ini sama dengan 85 gram, ya. 6. 85 gram emas murni. Wa nisabul fiddati, adapun nisabnya fiddah adalah 100 dirham, yaitu 200 dirham minal fiddati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah wal uqiyati 40 dirhaman fa khamsu awaqin tusawi 100 dirhamin." Ya, tidak ada kewajiban zakat kalau itu di bawah 5 awaq. 6. Dan satu uqiyah itu, ya, adalah 40 dirham. Nah, dan ini sama dengan afwan 6. Apabila ada apa? Wal uqiyatu 40 dirhaman. Ya, dan uqiyah, satu uqiyah itu adalah 40 dirham. Fa khamsu awaqin, maka 5 awaq itu tusawi 100 dirham. Itu setara dengan 200 dirham. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil riqati rubu ashur fa illam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai' illa ayyasha'a rabbuha. 6. Ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna nisab al-fiddati khamsu, ya, wa qad ajma'al ulama'u ala anna nisab al-fiddati khamsu awaqin wa nisabu adh-dhahabi 20 mithqal. Para ulama itu sepakat, ya, nisabnya itu untuk perak itu adalah, iya, 5 awaq, dan nisabnya untuk emas itu adalah 20 misqal. Nah, baqiyatu syurut al-amma allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah wa hiya al-islam wal hurriyah wal milku tam wa hawalan al-haul qad sabaqa al-kalam 'alaiha. Adapun syarat-syarat yang lain itu sudah dijelaskan, ya, berupa keislaman, ya, merdeka, memiliki harta tersebut dimiliki dengan sempurna dan berlalu setahun. 6. Sudah dijelaskan. Di sini hanya ditambahkan mencapai nisab. Ya. 6. Al-mas'alatul rabi'ah,
pembahasan yang keempat, fi dhammi ihdahuma, ya, az-zahab wal fiddah ila al-akhar, menggabungkan ya antara emas dan perak. Maksudnya kalau nisab emas belum mencapai, apakah boleh digabungkan dengan nisab perak? Demikian pula sebaliknya, nisab perak belum mencapai, apakah boleh digabungkan dengan nisabnya emas? Misalnya nisab emas tadi iya 20 dinar. 20 dinar 85 gram. Ada orang punya emas, iya, itu nilainya cuma 80 gram. Iya, 80 gram. Nah, apakah boleh, ya, dan 80 gram ini belum mencapai nisab, sebab nisabnya 85 gram. Apakah boleh dipakai, ya, digabungkan nisabnya perak? Iya, kita dengarkan penjelasan para ulama di sini. Iya. La yudhammu ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalin nisab 'ala al-qauli rajih. Menurut pendapat ulama yang paling kuat, yang paling rajih, ya, bahwasanya ya, itu tidak digabungkan antara nisab emas dengan nisab perak, antara satu dengan yang lainnya tidak digabungkan. Ya. Naam, li'annahuma jinsani mukhtalifani. Sebab keduanya itu adalah dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Falam yudhammu ahaduhuma ila al-akhar. Maka tidak boleh digabungkan antara satu dengan yang lainnya. Kal ibil wal baqar wasyair wal qamh. Ya, ma'anil maqsud min hawahid. Sebagaimana tidak boleh digabungkan nisabnya onta, sapi, ya, tidak bisa digabungkan. Ya, antara nisabnya onta dengan sapi. Onta sampai 5 ekor sudah bisa keluar. Iya. Apakah kalau seseorang punya onta 4 ekor, kemudian digabungkan dengan nisabnya sapi, bisa? Tidak bisa, jemaah sekalian. Kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Demikian pula dengan komoditi yang lain yang wajib dikeluarkan zakat. Padahal maksudnya satu, tetapi tidak bisa digabungkan nisabnya. Nah, apa maksudnya? Wa huwa at-tanmiyatu fil ibil wal baqar wal qutu fisyairi wal qamh. Ya. Padahal maksudnya itu satu, tapi tetap tidak bisa digabungkan. Apa itu? Itu mengembangbiakkan yang namanya onta dengan sapi, ya, makanan pokok baik dari gandum dan selainnya. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa laysa fi maduna khamsa awaqin sadaqah. Dan tidak ada zakat apabila nilainya masih di bawah 5 awaq. Wa yalzamu minal qawli bi dhammi ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalin nisab wujubuz zakati fi aqalli min 5 awaq min al-fiddah. Konsekuensi yang terjadi, ya, konsekuensinya, ya, kalau digabungkan nisabnya, ya, maka itu akan menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Sebab orang yang memiliki kurang dari 5 awaq, ya, pasti akan diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Padahal kata Nabi, walaysa fi maduna 5 awaq sadaqah. Ya. Naam. Idza kana 'indahu ma yukmilu bihi min adh-dhahab wa yashmilu al-hadid ma idza kana 'indahu min adh-dhahabi ma yakmilu bihi 5 awaq wa ala hadha idza kana 'indahu 10 dananir wa 100 dirhamin fala zakata alaihi lianna adh-dhahaba yuzakki, ya, wahdahu wa kadzalikal fiddah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seseorang itu, ya, memiliki emas namun belum mencapai nisab, ya, konsekuensinya kalau digabungkan maka otomatis diambil dari zakat nisabnya perak. Nah, dan ini, ya, menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing itu dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya. Kesimpulannya, tidak boleh menggabungkan, ya, nisab keduanya sebab kedua, ya, komoditi tersebut adalah dua hal atau dua jenis yang berbeda. Dalam hal ini atau dalam contoh yang disebutkan di sini adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Dan ini berlaku juga untuk komoditi yang lainnya yang masuk dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, taib, ini sampai pembahasan yang keempat. Nah, saya kira cukup jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan terlalu lama, jangan sampai kita bosan, ya, mendengarkan. Nah,
insyaallah untuk kelanjutannya itu di sesi yang berikutnya. Dan jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau ingin dikritik, ya silahkan menghubungi admin atau pada kolom komentar ya yang ada yang tersedia di halaman ya, Facebook Walaupun Mengaji. Sekira demikian ya pembahasan kita pada malam hari ini ya di pembahasan yang kedua, dan kita menyelesaikan sampai dengan 4 permasalahan. Dan kita menyebutkan dengan seringkas mungkin hal tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.